faktor-faktor inilah dianggap yang bikin Milan anjlok. AC Milan jelas tak menikmati momen terbaik mereka setelah awal fantastis di Serie A musim ini. Namun ada sejumlah alasan kunci yang membuat mereka menurun drastis. Il Corriere della Sera beberapa waktu lalu menyorot bagaimana Rossoneri tampak seolah menjadi sosok yang pemalu dan merasa tidak aman dalam beberapa pekan terakhir layaknya tim yang tidak menyadari kapabilitas mereka sendiri. Ada penurunan psikologis yang terjadi, namun dengan melihat pada ruang perawatan klub dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kemampuan mereka mengatasi jadwal yang demikian padat di level domestik dan Liga Champions agaknya sedikit menjawab persoalan tersebut. Dibanding dengan pemuncak klasmen sementara Serie A Inter, Il Diavolo menjalani 2 pertandingan yang jauh lebih sulit jelang akhir 2021 ini, mengingat Senin dini hari nanti mereka akan menjalani big match melawan Napoli dan kemudian memainkan laga tandang kontra Empoli pada Giornata ke-19. Kehilangan lebih banyak poin tentunya akan sangat berbahaya bagi mereka, mengingat betapa ketatnya persaingan dalam perburuan Scudetto dengan tetangga mereka dari Atalanta dan kini justru menanjak. Tersingkir dari Liga Champions tampaknya telah mempengaruhi Milan yang tampak kelelahan dan berbelit-belit melawan Udinese, namun tentu saja masalah cedera memang peran yang besar. Tak lagi harus bermain di Eropa pada Februari dan Maret mendatang mungkin akan membantu, namun pertama-tama Stefano Pioli harus fokus membuat timnya kembali bangkit. Brahim atau Krunic? Pioli galau tentukan playmaker Milan untuk lawan Napoli. Stefano Pioli tampaknya dihadapkan pada pilihan sulit terkait siapa yang akan ia turunkan sebagai playmaker dalam pertandingan krusial AC Milan melawan Napoli pada Senin dini hari nanti di San Siro. Tuttosport beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa keraguan besar Pioli jelang big match kontra Partenope akhir pekan ini adalah terkait siapa yang akan ia mainkan sebagai playmaker di belakang Zlatan Ibrahimovic. Saat logika mengatakan Brahim Diaz, mengingat ia merupakan pemain paling alami untuk memainkan peran tersebut, saat ini gelandang serang 22 tahun tersebut tengah mengalami periode sulit menyusul performa buruknya pasca pulih dari COVID-19. Kendati demikian, perlu dipertimbangkan pula bahwa laga besar seperti melawan Napoli kemungkinan akan bisa membawa pemain internasional Spanyol tersebut kembali menemukan performa terbaiknya. Permainan yang lebih terbuka diperkirakan bakal membantunya menemukan semacam stimuli dan dapat menemukan kembali level permainan yang semua orang harapkan darinya. Rade Krunic juga tengah dipertimbangkan untuk mengisi posisi playmaker, mengingat kini semakin jelas bahwa Pioli mendapati sebagai sosok yang sangat membantu dan efektif. Pemain internasional Bosnia tersebut menawarkan kemampuan fisik dan keseimbangan yang lebih besar saat ia juga bisa bermain dekat dengan Ibrahimovic. Sang manajer menilainya begitu tinggi dan sedang memikirkan menjadikannya starter. Bagaimanapun, sang manajer perlu mengambil keputusan soal siapa di antara Brahim dan Krunic yang akan ia turunkan sebagai playmaker Milan nantinya, meskipun keduanya tetap berpeluang menjadi starter bersama, namun tentu saja tidak di posisi yang berbeda. Pioli pelajari trisula ideal serangan Milan. Allenatore AC Milan Stefano Pioli dikabarkan tengah memikirkan susunan trisula serangan yang tepat setelah belajar dari performa berantakan melawan Udinese. Meskipun cenderung menjadi formasi yang umum digunakan sekarang ini, sistem 4-2-3-1 Pioli bukanlah sistem yang sederhana dan dapat langsung digunakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Milanius, setiap pemain dalam sistem mengetahui secara spesifik peran dan tanggung jawab mereka dalam hal tersebut menyebar dari sisi sayap ke sayap. Misalnya bek kiri memiliki set komando yang berbeda dengan bek kanan, dan badai cedera yang menghantam Milan membuat sang manajer harus melakukan pilihan-pilihan yang mempengaruhi inti timnya. Hal-hal seperti menggeser Rade Krunic ke sayap membuat pergerakan lini serang sedikit kusut dan semakin jelas bahwa peran winger tak bisa diberikan begitu saja. Mereka tak hanya fokus pada kekuatan dan tanggung jawab mereka sendiri dari segi daya jelajah, tapi juga harus memiliki pemahaman yang baik, permainan kode dengan fullback yang sering melakukan overlap keluar dan underlap. Hal tersebut lebih mudah saat para pemain bermain pada posisi yang mereka sukai, namun penyesuaian Krunic dan Brahim Diaz ke sisi sayap dalam pertandingan-pertandingan krusial membuat mereka kesulitan. Tentu saja, kecerdasan pemain yang selalu berupaya memainkan yang terbaik untuk tim, ketimbang keinginan pribadi yang layak dipertimbangkan, namun pasak persegi tidak bisa menutup lubang bulat. Menatap pertandingan melawan Napoli, besar kemungkinan Pioli akan memasang Junior Mesias dan Alexis Saelemaekers di posisi sayap dengan Brahim, atau Krunic berada di belakang Zlatan Ibrahimovic. Laga kontra Udinese mengajarkan Milan satu hal, yakni formasi hanya akan berjalan dengan baik jika pemain-pemain nyaman dengan posisi mereka. Pesan Montolivo kepada skuad Milan usai cederanya Kjaer. Mantan bintang AC Milan Riccardo Montolivo mengirim pesan kepada skuad lamanya menyusul cedera serius yang dialami Simon Kjaer hingga harus mengakhiri musim ini lebih cepat.
Sebagaimana yang diketahui bersama, Kjaer akan absen hingga akhir musim ini akibat cedera lutut yang ia alami saat duel kontra Genoa awal bulan ini. Situasi tersebut tentunya menjadi pukulan besar bagi Rossoneri dan Montolivo yakin bakal sulit menggantikan kepemimpinannya di tim. Mantan gelandang dan kapten Milan yang saat ini bekerja sebagai bandit dance tersebut sempat ditanya mengenai cedera yang dialami pemain internasional Denmark sebelum pertandingan melawan Udinese akhir pekan kemarin. Ia pun menyatakan bahwa bek-bek tengah Stefano Pioli yang tersisa bakal memiliki tugas berat di pundak mereka. Cedera mana yang menjadi pukulan terbesar? Kjaer, karena di luar nilai teknis mereka akan kehilangan kepemimpinannya. Dia adalah pemimpin yang menaikkan level rekan-rekan satu timnya, itu adalah cedera panjang. Dia akan absen selama berbulan-bulan, Tomori dan Romagnoli harus mengisi minimnya personalitas di lapangan, ujarnya. Memang benar bahwa Pioli dan pasukan akan sangat kehilangan bek tengah 32 tahun tersebut. Dan fans harus menunggu apakah manajemen Rossoneri akan mendatangkan pemain baru di posisi tersebut Januari nanti. Raksasa Serie A tersebut tentunya sangat memerlukannya, khususnya jika mereka ingin bertahan dalam perburuan Scudetto. Milan tak lagi tampil di kompetisi Eropa yang mungkin bisa menjadi bonus mengingat mereka bakal memiliki banyak waktu beristirahat ketimbang para kompetitor mereka.